Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga Anda dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita. Baik, kembali lagi bersama saya Anissa di video pembelajaran mengenai perancangan base data. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membahas sedikit terkait dengan normalisasi ya. Normalisasi ini merupakan salah satu teknik perancangan basis data yang mana di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan teknik perancangan basis data dengan menggunakan model entity relationship diagram, dan hari ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai teknik perancangan basis data dengan normalisasi. Baik, kita akan masuk ke pengertian ya, pengertian dari normalisasi ya. Apa sih normalisasi gitu ya? Kalau dilihat dari definisinya, kita bisa melihat di sini bahwasanya normalisasi ini adalah suatu teknik ya, menstrukturkan atau memecah atau mendekomposisi ya data dalam cara-cara tertentu untuk mencegah timbulnya permasalahan dari pengolahan data dalam basis data itu sendiri. Nah, permasalahannya ini apa ya kira-kira ya? Jadi kalau misalkan kita lihat lagi timbulnya permasalahan itu terkait dengan anomalis ya atau penyimpangan ya yang terjadi akibat adanya redundancy data atau kerangkapan data dalam relasi dan inefisiensi pengolahannya. Baik, kemudian basis data itu bisa dikatakan normal ya jika relasi yang digunakan telah optimal, kemudian telah dilakukan pengujian ya berdasarkan kriteria bentuk normalnya, kemudian diwujudkan dengan normalisasi yaitu dekomposisi relasi menjadi relasi baru yang lebih sederhana ya. Jadi di dalam normalisasi ini nantinya ya kita akan mendekomposisikan relasi ya. Balik lagi di sini yang perlu digarisbawahi adalah dekomposisi ya, mengelompokkan atau memecah-mecah suatu relasi menjadi relasi baru. Akan ada relasi baru yang nantinya akan terbentuk yang lebih sederhana pastinya. Nah, kemudian di dalam normalisasi data ya, konsep dasarnya yang pertama, normalisasi adalah metode yang mengelompokkan atribut-atribut ya. Jadi nanti atribut-atribut yang ada dikelompokkan ya menjadi suatu relasi sehingga bisa membentuk well structured relation atau struktur yang baik. Kemudian yang kedua adalah normalisasi ini merupakan proses pengelompokan elemen data yang menjadi tabel. Jadi data-data yang ada atau elemen data yang ada atau atribut yang ada itu nantinya akan kita kelompokkan menjadi suatu tabel-tabel. Kemudian normalisasi data ini bertujuan untuk menghindari adanya duplikasi data. Kemudian di dalam normalisasi data ini nantinya kita akan mendekomposisikan relasi yang masih memiliki beberapa anomali. Ya, anomali ini maksudnya adalah penyimpangan-penyimpangan untuk menghasilkan relasi yang lebih sederhana dan memiliki struktur yang baik. Nah, bagaimanakah suatu relasi yang memiliki struktur yang baik? Yang pertama, sebuah relasi yang memiliki data redundancy yang minimal ya, dan memungkinkan user untuk melakukan insert, delete, dan update tanpa menyebabkan inkonsistensi data. Jadi nantinya pada saat kita melakukan proses insert ya atau menginput data yang baru atau memasukkan data ke dalam suatu tabel atau relasi, kemudian ataupun kita harus menghapusnya gitu ya, dan atau bahkan mungkin kita bisa pada saat kita mengupdate data yang ada di dalam relasi itu, maka tidak menyebabkan adanya inkonsistensi data. Tujuannya adalah untuk menghindari ya beberapa anomali yang terjadi, baik itu anomali pada saat kita ingin melakukan insert ya. Berarti pada saat kita menemukan adanya anomali pada saat kita ingin melakukan insert, berarti pada saat kita ingin menambahkan record baru itu mempengaruhi user untuk membuat duplikasi data. Kemudian deletion anomali yaitu menghapus record, mungkin menyebabkan hilangnya data yang akan dibutuhkan pada record lain. Kemudian ada modifikasi anomali yaitu merubah data ya, kita merubah data pada sebuah record itu mempengaruhi ya perubahan pada record lain karena adanya duplikasi. Ya, selanjutnya
kalau kita berbicara tadi ya, berbicara terkait dengan insert anomali, deletion anomali, modification gitu ya, anomali, maka kalau kita lihat lagi di sini ada sebuah contoh, misalkan ada satu relasi ya, yang nama relasinya adalah karyawan. Di dalam relasi ini ada atribut NIM, nama, bagian, gaji, kursus selesai, kemudian apa primary key-nya kita temukan di sini ya, kompositnya ada ya ini ya, NIP serta kursus ini yang menjadi key-nya. Selanjutnya ada kejanggalan ya, ada anomali pada tabel karyawan ini. Anomalinya pada saat kita melakukan insert ya, bahwasanya pada saat kita ingin melakukan insert tidak dapat memasukkan data karyawan baru yang tidak mengambil kursus. Jadi pada saat kita ingin memasukkan data atau menginsert data baru, data karyawan baru yang tidak mengambil kursus, maka itu tidak dapat memasukkan data ya, karena di sini setiap karyawan itu memiliki apa sih namanya, mengikuti kursus ya. Tidak, jadi kalau misalkan kita insert data baru ya otomatis harusnya dia ikut kursus, padahal misalkan karyawan baru ini tidak mengambil kursus gitu ya, itu ada kejanggalan di sana, penyimpangan di sana. Kemudian deletion, jika misalkan pegawai 400 misalkan ya, yang kodenya adalah 400 ini kita hapus, maka akan menyebabkan kehilangan informasi tentang keberadaan kelas marketing. Maka nantinya kalau kita hapus record yang ini, maka informasi terkait dengan kursus marketing itu akan hilang informasinya. Itu pastinya ada anomali ya. Kemudian modification, pada saat kita ingin misalkan menaikkan gaji pegawai 100 ya, pegawai yang 100, maka kita harus mengharuskan kita untuk mengupdate beberapa record ya. Jadi ada beberapa record yang kita akan update gitu ya. Ya gitu kira-kira mengapa beberapa anomali ini muncul ya, penyebabnya dikarenakan karena kita telah menyatukan ya dua tema atau entity dalam satu relasi. Jadi dalam satu relasi ini tadi sebenarnya bukan hanya terdapat satu tabel ya, tabel karyawan saja, tetapi sebenarnya dari tabel ini harus didekomposisikan kembali atau harus diuraikan kembali, dipecah kembali menjadi beberapa tabel sehingga nantinya tidak menyebabkan adanya duplikasi dan ketergantungan antar entitas. Ya, jadi karena kita telah menyatukan dua tema entity tadi dalam satu relasi tadi, maka menyebabkan adanya duplikasi dan ketergantungan antar entitasnya. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan lagi ke pembahasan selanjutnya, kita akan melihat lagi bahwasanya sebelum mengenal lebih jauh mengenai normalisasi ini, ada konsep yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah terkait dengan Anda harus paham ya, apa itu atribut, apa itu field ya. Atribut kunci atau key, yang mana sebenarnya ini sekedar mengingatkan kembali ya, atau mereview kembali apa yang sudah kita bahas di pembahasan sebelum-sebelumnya, bahwa terkait dengan field atau atribut kunci atau key ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Kemudian konsep kedua yang harus kita pahami juga tentang ketergantungan fungsional atau fungsional dependensi, bagaimana hubungan atau keterkaitan antara satu entitas dengan antara satu atribut dengan atribut yang lainnya. Ya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai field atau atribut kunci ini, dimana kalau dilihat dari definisinya, key ini adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut ya, bisa satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data atau row dalam tabel secara unik. Kalau kita lihat lagi gitu ya, nantinya key ini akan mengidentifikasikan setiap record di dalam suatu relasi atau tabel. Nah, kemudian terdapat beberapa macam key yang dapat kita terapkan dalam suatu tabel ya. Pertama, ada istilah super key, satu atau lebih atribut atau kumpulan atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Kalau misalkan saya ambil sebuah contoh, misalkan di sini ada suatu
relasi yang atributnya ada nomor rekening, nama gitu ya, nomor KTP, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, maka super key-nya bisa kita ambil di sini adalah nomor rekening karena unik ya, tidak mungkin ganda. Nomor rekening ini bersifat unik karena tidak mungkin sama ya antar satu rekening dengan rekening yang lain. Begitu juga dengan nomor KTP. Ya, nomor KTP juga unik ya, tidak mungkin ganda ya. Selanjutnya ada istilah kandidat key, merupakan kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik ya. Jadi kalau misalkan kita ambil sebuah contoh lah ya, misalkan ada suatu tabel misalkan nama tabelnya adalah mahasiswa ya, misalkan ya, ini nama tabelnya mahasiswa, misalkan ya, ini misalkan ada atributnya NIM, kemudian nama, kemudian misalkan nomor KTP misalkan ya, maka dari atribut yang ada di dalam relasi mahasiswa ini ya, kita bisa menyimpulkan bahwasanya yang menjadi kandidat key-nya adalah NIM, nomor KTP ya, karena NIM ini bersifat unik ya, bisa kita jadikan kandidat ya untuk membedakan setiap baris data dalam suatu tabel. Begitu juga dengan nomor KTP, karena KTP juga bersifat unik ya. Tapi kalau misalkan nanti kita identifikasikan di sini bahwasanya nanti akan kita temukan bahwasanya ada kandidat key-nya ada, yaitu nomor NIM dan nomor KTP. Kemudian yang nantinya akan kita jadikan primary key karena tabelnya adalah mahasiswa ya, karena relasinya adalah mahasiswa, berarti yang menjadi primary key-nya adalah NIM ya. Jadi kalau misalkan kita lihat lagi di sini, berarti kandidat key-nya dari tabel mahasiswa tadi adalah NIM, dan kandidatnya adalah NIM ya, NIM dan nomor KTP karena dua-duanya bersifat unik. Kemudian kalau primary key-nya dari dua ini ya, karena tabelnya adalah mahasiswa ya, maka yang kita jadikan primary key-nya adalah yaitu NIM ya. NIM ini akan menjadi primary key-nya, sedangkan yang nomor KTP ini alternate-nya. Jadi yang tidak terpilih menjadi primary key ini dinamakan sebagai alternate nomor KTP ya. Kemudian foreign key, untuk pembahasan terkait foreign key mungkin kita sudah paham ya, kemarin sudah pernah kita bahas, yaitu kunci tamu, yaitu suatu atribut yang melengkapi suatu relationship yang menunjukkan ke induknya. Nah, kalau mungkin kemarin kita sudah pernah lihat gitu ya, misalkan dari suatu kasus kita temukan ada suatu tabel atau relasi, maka dari tabel yang dihasilkan ini, maka nomor anggota yang di tabel bukti penyetoran itu merupakan foreign key ya, yaitu kunci asing, tetapi di tabel yang lain yaitu di tabel anggota dia merupakan PK ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya antara tabel bukti penyetoran dengan anggota ini punya keterhubungan atau punya hubungan ya, antara tabel anggota dengan tabel bukti penyetoran. Makanya di sini ada foreign key ya. Selanjutnya adalah kita akan bahas sedikit ya, setelah kita tahu apa itu field atau atribut tadi, maka selanjutnya kita akan bahas sedikit terkait dengan kita harus paham mengenai ketergantungan fungsional ya, bagaimana hubungan ya, atau ketergantungan antara satu atribut dengan atribut yang lainnya ya. Untuk ketergantungan data atau data dependensi, pada dasarnya kenapa kita harus menentukan ketergantungan ya antara satu data dengan data yang lainnya, sebenarnya lebih kepada permasalahannya, yaitu penyimpangan terjadinya akibat kerangkapan data. Penyimpangan ini terjadi akibat kerangkapan data, kemudian nilai rinci data dalam relasi memiliki ketergantungan terhadap nilai rinci data yang lainnya. Terus bagaimana cara mengatasi permasalahan ini ya? Yang pertama, agar tidak terjadinya penyimpangan ya
penyimpangan akibat kerangkapan data, maka kita harus melakukan dekomposisi lagi ya, atau pemecahan data sesuai ke dalam bentuk yang efisien, kemudian mengetes atau kita melakukan analisis atau menguji bagaimana ketergantungan relatif nilai rinci datanya terhadap primary key-nya. Kemudian nanti di dalam melakukan analisis ya terhadap keterkaitan atau ketergantungan antara satu atribut dengan atribut yang lainnya, harus diupayakan atau diusahakan bahwa atribut yang bukan key atau non key gitu ya hanya bergantung kepada primary key-nya. Jadi nanti setiap atribut non key bergantung sepenuhnya kepada primary key-nya dan tidak bergantung ya, dan tidak memiliki ketergantungan pada atribut yang lainnya. Jadi harus diusahakan seperti itu untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya di sini ada ketergantungan data ya, ketergantungan fungsional ya. Kalau kita notasikan sebenarnya ya, di sini FD ini adalah functional dependency, R ini adalah nama relasinya, nama tabelnya, kemudian X ini adalah atribut penentu atau yang menjadi key-nya gitu ya. Kemudian Y ini adalah atribut yang bergantung atau dependent ya. Nah, nanti pada dasarnya atribut yang bergantung ini merupakan atribut non key ya. Kemudian yang penentu ini biasanya akan menjadi atribut key-nya, penentunya ya. Nah, kalau misalkan kita lihat ke sebuah contoh ya, nantinya akan ada juga istilah full functional dependency. Ini nanti silahkan dibaca ya, dibaca-baca lagi terkait dengan ini sampai nantinya kita menemukan ya bagaimana ketergantungan data atau data dependensinya pada tabel karyawan ya, pada tabel karyawan dan tabel tour tadi ya. Bahwasanya kalau kita lihat dari tabel karyawan ini ya, bahwasanya nick ini menjadi penentu ya untuk nama karyawannya siapa, sedangkan golongan gajinya ini ya menjadi penentu untuk gaji pokoknya berapa gitu ya. Jadi kalau dinotasikan seperti ini ya, untuk yang relasi karyawan bagaimana ketergantungannya, bahwasanya ini memang tergantung kepada ini ya, ini menjadi penentu untuk ini gitu. Jadi yang sebelah kiri ini adalah yang menjadi penentu, sedangkan yang ini adalah yang atribut non key-nya, itu merupakan atribut yang memiliki ketergantungan sepenuhnya kepada primary key-nya atau kepada PK-nya. Begitu juga dengan yang ada di tabel tour tadi ya. Mana tabel tour ini ya, bahwasanya kita bisa melihat di sini bahwasanya biaya ya ini menjadi bergantung sepenuhnya kepada tujuannya kemana dan tanggalnya tanggal berapa. Kemudian nama anggota dan alamat lokal ini menjadi ini akan bergantung sepenuhnya kepada nomor anggotanya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita notasikan, maka bagaimana ketergantungan datanya atau ketergantungan atribut yang satu dengan yang lainnya, kalau kita lihat lagi di sini bahwasanya nomor anggota itu menjadi penentu ya untuk nama anggotanya siapa dan alamat lokalnya di mana. Kemudian tanggal dan tujuan itu akan menentukan menjadi penentu untuk biayanya berapa. Jadi biaya ini memiliki ketergantungan sepenuhnya kepada atribut tanggal dan tujuan ini ya. Kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Bahwasanya kita harus juga bisa menganalisis atau memetakan atau menguji gitu ya, bagaimana tingkat ketergantungan antara satu atribut dengan atribut yang lainnya. Nah, kemudian ada langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam melakukan normalisasi. Yang pertama, jika ada suatu tabel dengan multi value atribut ya, maka kita harus menghilangkan multi value atributnya. Kemudian kalau misalkan dia sudah hilang multi value atributnya, maka dia akan masuk ke normal bentuk pertama. Kemudian pada saat kita ingin mencapai pada second normal form atau normal bentuk kedua, maka kita harus menghilangkan partial dependensinya. Kalau kita ingin
sampai kepada tabel tersebut atau relasi tersebut normal bentuk ketiga, maka kita hilangkan transitive dependensinya. Dan kalau misalkan dia sudah normal form atau normal bentuk ketiga, maka dia sudah BCNF, sebenarnya sudah bisa diimplementasikan ya ke dalam suatu DBMS yang nantinya akan kita pilih ya untuk implementasinya, untuk mengimplementasikan basis data yang sudah kita rancang gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi kita sudah ini lihat ya tahapan-tahapannya, maka kita bisa menyimpulkan di sini first normal form atau normal bentuk pertama itu jika tabel-tabelnya tadi sudah tidak ada repeating group, tidak memiliki multi value atribut, setiap nilai atributnya hanya mempunyai nilai tunggal. Kemudian kalau misalkan kita ambil sebuah contoh, misalkan di sini ada contoh dokumen surat PO. Misalkan di dalam surat PO ini ada atribut nomor PO, tanggal PO, kode pelanggannya, nama pelanggannya, maka ada barang, kode barangnya apa, nama barangnya apa, harganya apa, jumlah pesanannya apa, maka kita akan bisa gitu ya, atau melakukan analisis terlebih dahulu ya. Kalau misalkan kita ingin bagaimana caranya kita melihat tahapan-tahapan di dalam teknik perancangan data dengan normalisasi ini, maka tahap awal yang harus kita lakukan dari dokumen ini, kita bisa mengeluarkan ya atribut-atribut yang ada, seperti halnya yang sudah kita coba di teknik perancangan dengan model entity relationship kemarin ya. Kita analisis, kita kelompok-kelompokkan, sebenarnya nanti baru kita hubungkan ya, bagaimana hubungan antara satu relasi dengan relasi yang lainnya, atau entitas yang satu dengan entitas yang lainnya ya. Kurang lebih agak mirip lah ya untuk konsep normalisasi maupun dengan model entity relationship diagramnya. Kita keluarkan dulu ya atribut-atributnya ini, nomor PO, kemudian ada tanggal PO, ada kode pelanggan, ada nama pelanggan, kode barang, nama barang, harga, dan jumlah pesan ya, muncullah di sini ya. Jumlah pesan berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 kolom yang kita siapkan karena di sini memang ada 8 atribut yang dihasilkan ya dari dokumen ini. Kemudian kita input atau kita masukkan ya, kita masukkan datanya bahwa misalnya nomor PO-nya adalah P01, tanggal PO-nya adalah 12/2 tahun 2015, kode pelanggannya adalah PLG01, dan nama pelanggannya adalah Ani. Kemudian kita lihat lagi kode barangnya ya, ada 3 record, kita isi, kita masukkan ke sini. Nah, dari tabel ini adalah tabel yang bisa kita ambil ya, tabel surat PO ini. Di dalam tabel surat PO ini ada 8 atribut yang ada, kemudian kita isi datanya, sudah komplit seperti ini. Tabel yang dihasilkan ini belumlah normal tahap pertama. Kenapa kita bisa menyimpulkan belum normal bentuk pertama? Karena masih terdapat repeating group. Kemudian untuk menghindari terjadinya repeating group ini, maka kita harus mengisi ya. Jadi setiap perpotongan baris dan kolomnya harus terisi. Jadi ini harus diisi. Kalau kita lihat baik itu B02 atau B03, ini sebenarnya adalah mengacu kepada nomor PO-nya adalah P01 ya. Maka kita akan isi datanya sama persis dengan yang di atas, karena baik B02 atau B03 sama ya, nomor PO-nya, tanggal PO-nya sama, kode pelanggannya sama, nama pelanggannya sama. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lagi ya, bagaimana keterkaitannya, kita akan masuk ke sini ya. Jadi dari tabel 1 tadi, kemudian kita akan menghasilkan tabel yang kedua, di mana tabel yang kedua ini sudah normal tahap pertama. Kenapa dia sudah normal tahap pertama? Karena sebenarnya sudah diisi ya perpotongan baris dan kolomnya ya. Jadi udah diisi semua, udah nggak ada lagi yang tidak terisi ya. Perpotongan baris dan kolomnya sudah terisi, berarti dia sudah masuk ke tahapan ya, relasi ini sudah normal bentuk pertama. Nah, apakah dia sudah normal bentuk kedua ya? Belum ya. Jadi untuk masuk ke normal bentuk kedua tadi, salah satunya adalah syaratnya itu adalah harus hilangnya partial dependensi ya. Jadi tidak adanya partial dependensi, artinya sebagian PK ya. Jadi ini sebagian PK-nya masih menentukan non key lainnya. Ini non key ya, sebelah sini non key, yang sebelah yang area sebelah kiri adalah yang PK-nya ya. Jadi PK primary key-nya.
yang sebelah sini adalah non key-nya. Nah, kalau misalkan kita analisis ya dari tabel ini tadi, maka sebenarnya kita bisa menghasilkan pemetaannya seperti ini ya. Jadi kalau mungkin saya narasikan ya, saya tulis gitu ya di sini, bahwasanya kita lihat nomor PO itu bergantung ya, atau menjadi penentu untuk tanggal PO-nya tanggal berapa gitu ya. Untuk tanggal PO menjadi penentu untuk tanggal PO-nya, kode pelanggannya dan nama pelanggannya. Kode PO, KD pelanggan. Kemudian nama pelanggannya siapa. Nah, apakah kode barang bergantung sepenuhnya kepada nomor PO? Sebenarnya iya ya. Kita lihat lagi, tapi nama barang ini menjadi apa? Bergantung kepada kode barang, harga juga sama. Jadi mungkin kalau kita kelompokkan lagi di sini ya, kode barang ya menjadi penentu ya untuk nama barangnya apa. Jadi kalau misalkan kodenya adalah B001, maka nama barang dan harganya akan bergantung kepada kode barangnya gitu. Nama barang dan harga. Nah, kemudian apakah jumlah pesan ini bergantung kepada kode barang? Enggak ya. Tapi kalau kita lihat lagi sini ya, bahwasanya jumlah pesan itu bergantung kepada apa? Kalau kita lihat dari dokumennya ya, jumlah pesan ini bergantung kepada kode barangnya apa dan nomor PO-nya berapa. Ya. Jadi untuk nomor PO KD barang menjadi penentu untuk jumlah pesannya berapa. Jadi untuk nomor PO berapa sih gitu ya, untuk kode barang yang mana, jumlah pesannya berapa gitu. Jadi kalau mungkin kita uraikan ya dari tabel 2 ini sebenarnya ada 3 key ya, composite key ya yang kita tentukan, yaitu nomor PO, kode barangnya, dan nomor PO plus kode barang ya yang kita temukan. Nah, dari sini otomatis ya dari tabel 2 ini kita bisa menyimpulkan masih ada partial dependency. Apa yang dimaksud dengan partial dependency yaitu sebagian PK menentukan non key lainnya. Masih ada masih ada partial dependency, yaitu masih ada sebagian PK ya menentukan non key lainnya ya. Jadi dalam satu tabel ya seharusnya nggak boleh ada partial dependency. Makanya solusinya adalah, bagaimana solusinya? Solusinya kita harus mendekomposisikan tadi ya, sesuai dengan konsepnya bahwasanya normalisasi tadi adalah kita akan mendekomposisikan relasi menjadi relasi baru yang lebih efektif ya, lebih kecil lagi, sehingga nantinya bisa menghindari terjadinya anomali-anomali ya atau duplikasi-duplikasi yang menyebabkan inkonsistensi dari suatu data yang nantinya ada di dalam relasi itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana caranya biar dia normal bentuk kedua? Maka kita akan dekomposisikan ya. Jadi untuk normal bentuk kedua ini ya, satu NF dan setiap atribut non key sepenuhnya secara fungsional tergantung pada semua primary key-nya ya. Jadi di dalam nama 2NF ini ya, kita perhatikan yang atribut yang sebelah kanan tadi ya, yang di sebelah kanan itu bergantung sepenuhnya ya kepada primary key-nya. Kemudian setiap atribut non key harus didefinisikan oleh semua key, bukan oleh bagian dari key. Kemudian tidak memiliki partial functional dependency ya. Sebagian PK menentukan non key lainnya, sebagian PK menentukan non key lainnya, seperti halnya yang kita temukan tadi pada saat di sini ya, sebagian PK menentukan non key lainnya. Nah, kemudian
kita pecah-pecah ya. Tadi kita sudah mengelompokkan ya, di tabel tadi kita sudah petakan. Kita ternyata menemukan ya ada 3 kelompok ya. Ini ada kelompok ini, ada kelompok ini. Berarti kita akan dekomposisikan satu tabel tadi yang ada di surat PO tadi ke dalam 3 tabel. Yang tabel pertama ada nomor PO, tanggal PO, kode pelanggan, nama pelanggan, kemudian kode barang itu menjadi penentu untuk nama barang dan harga barang. Kemudian nomor PO dan kode barang menjadi penentu untuk jumlah pesannya berapa. Nah, ini sudah normal bentuk kedua. Karena apa? Karena setiap PK-nya sudah menjadi penentu ya untuk non key-nya itu apa saja ya, menentukan non key lainnya. Jadi PK-nya sudah menentukan non key lainnya. Jadi dia sudah normal bentuk kedua ya. Jadi hasilnya seperti ini, dan kita akan lakukan analisis lagi untuk menuju ke normal bentuk ketiga. Bagaimana persyaratannya untuk bisa normal ketiga? Bahwasanya dalam relasi yang sudah normal bentuk ketiga itu harus sudah 2NF ya. Jadi sudah 2NF dan tidak ada transitif dependensi yang ada pada relasi tersebut. Apa yang dimaksud dengan transitif dependensi? Bahwasanya ketika ada atribut yang secara tidak langsung tergantung sama key ya, dan atribut tersebut tergantung pada atribut lain yang bukan key. Jadi ada atribut yang bergantung sepenuhnya kepada key, tetapi ada atribut non key yang bergantung pada atribut lain yang bukan key ya. Jadi kalau misalkan kita lihat lagi ya, yang ini tadi kasus yang normal bentuk kedua, bahwasanya ini perhatikan ya, ini yang menjadi penentu ya, ini menjadi penentu untuk ininya apa, tetapi ini ya juga menjadi penentu gitu, menjadi penentu untuk nama pelanggannya siapa. Ini nggak boleh ya di dalam normal bentuk ketiga. Jadi di dalam normal bentuk ketiga ini tuh harus kita hilangkan ya, harus kita hilangkan dalam artian harus kita dekomposisikan, bukan hilangkan ya, harus kita dekomposisikan, bahwasanya ini akan menjadi satu tabel tersendiri ya. Jadi nggak boleh ada namanya atribut non key menjadi penentu ya untuk atribut non key lainnya, ini nggak boleh. Makanya akan kita pecahkan ya, atau akan kita dekomposisikan menjadi ini ya. Jadi kode pelanggannya tetap di atas ya. Ini bergantung sepenuhnya kepada nomor PO, tetapi nama pelanggannya tidak bergantung sepenuhnya kepada PO, tapi dia bergantung sepenuhnya kepada kode pelanggannya ya. Jadi kalau misalkan saya narasikan gitu ya, untuk tabel yang pertama ini nomor PO ini menjadi penentu ya untuk tanggal PO-nya berapa, kemudian kode pelanggannya berapa, kemudian tanggal PO ya, tanggal PO dan kode pelanggan ya bergantung sepenuhnya, ini bergantung sepenuhnya kepada primary key-nya. Ini atribut non key bergantung sepenuhnya kepada primary key-nya. Itu sudah terjadi semua di dalam tabel yang sudah 3NF ya. Jadi ini adalah kondisi kita sudah memasuki 3NF ya, terdekomposisi dari satu tabel tadi menjadi 4 tabel seperti ini, dan nantinya ini adalah sudah 3NF. Nah, kalau sudah 3NF berarti dia sudah BCNF ya. Jadi di dalam tahapan perancangan ini umumnya rancangan relasi dalam basis data itu telah optimal jika memenuhi kriteria bentuk 3NF-nya. Kemudian level normalisasi ditentukan berdasarkan kriteria bentuk normal, bukan banyaknya langkah menstrukturkan atau dekomposisi pemecahan sebuah relasi ya. Jadi dia sudah BCNF dan sudah bisa diimplementasikan ya dengan menggunakan DBMS yang nantinya kita pilih ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi mungkin yang menjadi catatan terakhir ya, kesimpulannya bahwa saya tidak normal ke 1 karena masih terdapat repeating group tadi, akhir 1NF setiap perpotongan baris dan kolomnya harus terisi. Kemudian tidak normal kedua karena masih terdapat partial dependensi. Bagaimana caranya agar kita bisa normal bentuk kedua? Ya kita harus mendekomposisikannya gitu ya, sehingga suatu PK itu akan menentukan non key lainnya. Kemudian tidak normal bentuk ketiga karena masih ada transitif dependensi. Bagaimana agar kita bisa menghasilkan suatu relasi yang sudah normal bentuk ketiga, yaitu jika ada atribut non key ya, menentukan atribut non key lainnya, maka kita akan dekomposisikan ya, akan kita dekomposisikan sehingga nantinya suatu PK itu menentukan non key lainnya ya. Jadi sewaktu suatu PK itu haruslah ya menentukan non key lainnya. Jadi non key itu bergantung sepenuhnya kepada primary key-nya.
Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.